Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idha syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia, taufik dan hidayahnya bagi kita semua, sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga selalu dan senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pagi hari ini memanfaatkan waktu, insyaallah kita menyampaikan mungkin tidak berkenaan dengan Ramadan, tetapi bisa juga dikatakan amalan hari kita terutama dan terkhusus pada hari ini, yaitu hari Jumat, yang mungkin sekarang mulai banyak bergeser karena kesibukan urusan kita. Kadang-kadang kita banyak yang tertinggal, bahkan banyak yang hilang amalan-amalan sunnah di hari ini. Apa yang pertama, amalan sunnah di hari Jumat itu yang pertama adalah al-ightisal. Apa ightisal? Ightisal itu artinya mandi. Mandi. Terutama kita laki-laki yang akan menunaikan ibadah salat Jumat. Salat Jumat. Jadi al-ightisal, mandi. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata yaumal jum'ah, barang siapa yang akan datang melaksanakan salat Jumat, minar rijali wan nisa, dari laki-laki dan perempuan, faghtasil, maka dia mandi, diharuskan mandi. Tapi kalau dia tidak datang, tidak melaksanakan, maka tidak apa-apa, tidak mandi. Nah cuman kan jadi pertanyaan kita, bagaimana kita yang bekerja, yang mungkin tidak sempat balik dulu nak mandi tadi. Ternyata dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu dikatakan mandi itu mulai kapan? Minal fajri hatta zawal, dari fajar sampai zawal. Zawal itu adalah waktu sholat Jumat. Mulai masuk sholat Jumat itu adalah zawal. Zawal itu waktu sholat zuhur. Zawal itu matahari mulai dia condong, mulai condong, maka itu waktunya. Tapi yang paling afdolnya adalah taqribuhuz zawal. Yang paling afdolnya adalah ketika mendekati waktu. Itu paling afdol, mandi itu adalah mendekati waktu. Mandinya bagaimana? Sama seperti mandi junub. Sama seperti mandi junub. Bagi laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan, yang akan mengikuti sholat Jumat. Tapi bagi perempuan, hukum sholat Jumat itu adalah sunnah, sunnahkan. Bagi laki-laki wajib, tapi laki-laki yang mukim, bukan yang melakukan perjalanan. Bukan yang melakukan perjalanan. Bagi perempuan boleh, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib, tidak diwajibkan. Nah, jadi itu yang pertama, ightisal, mandi. Nah berarti kalau kita tidak sempat, ada tadi yang diajarkan di dalam kitab tadi, bahwa kita mulainya kapan? Minal fajri. Kalau kita berangkat subuh, wah berarti subuh itu mandi. Mandinya sudah diniatkan untuk
yaumul jum'ah. Apa niatnya itu? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari li yaumil jum'ah. Mandi. Berarti begitu kita berangkat, karena tak balik lagi ke rumah, nak mandi tak pacak misalnya, tidak ada fasilitas untuk mandi, berarti kita sudah melaksanakan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tabkir, segera, mubakkiran, ya, artinya lebih dulu, lebih awal datang. Tapi terbalik zaman ini, bukan lebih awal. Kalau baca apa? Khutbah sudah barakallahu walakum baru masuk lah. Baru datang nak pergi gitu kan. Ada malah yang parah lagi itu lakomat. Lakomat baru nak pergi. Banyak sekali hal-hal yang ini. Maka yang utama adalah mubakkiran, segera. Bahkan diajarkan di situ, kalau yang datang berapa jam sebelum, maka pahalanya dapat apa, maka dapat apa gitu kan. Semakin dia cepat, maka semakin besar pahala. Kalau main ini jam 12 misalnya zuhur, maka jam 12 itulah baru nak datang. Berarti sudah mulai banyak yang menghilangkan sunnah. Banyak menghilangkan sunnah. Harus mubakkiran, segera. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh. Tak pakai Sayyidina, boleh. Yang tak boleh, tak pernah solawat. Yang tak pernah solawat. Jangan ribut gara-gara Sayyidina, tak Sayyidina. Kita ni gara ribut gara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, tak boleh. Ujung-ujungnya sudahlah, kalau tak main itu dah salah solawat. Itu malah tak boleh. Silakan yang pakai Sayyidina boleh, yang tak pakai Sayyidina silakan. Yang penting bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak solawat kita kepada Nabi. Kemudian apa? Yang berikutnya adalah tanziful jasad wa tahsinul hay'ah. Apa tanziful jasad? Membersihkan diri. Apa yang kita bersihkan? Maka taqlimul azafir, motong kuku. Motong kuku juga ada caranya, Pak. Tidak langsung motong basing baik. Ada dimulaikan dari telunjuk kanan. Ada ininya. Kalau kita tak, yang penting potong, sudah aku motong kuku. Nak dari mana baik itu serah. Apa nak sambil jungkir balik misalnya motong kuku, ada caranya. Kenapa? Khamsatu minal fitrah. Ada 5. Hadis Nabi itu ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 5 dalam riwayat yang berbeda. Khamsatu minal fitrah. 5 yang masuk ke dalam kategori fitrah. Fitrah itu kan bersih. Takliful azafir, motong kuku. Kemudian wa qassus syarib. Apa qassus syarib? Kumis, motong kumis atau mencukur kumis atau merapikannya gitu kan. Karena kalau kita ni mungkin ada kumisnya hebat tu, jadi tak galak dipotong. Jadi rapikan, jangan sampai ke sini. Kalau ngopi lengket galau misalnya kan. Apalagi kalau ngopi duren misalnya. Lengket kalau. Ini qassus syarib. Ya. Kemudian natiful ibt. Natiful ibti itu ini cabut. Yang benar adalah dicabut. Tapi bolehkah dicukur? Boleh dicukur. Nah, kalau yang bulu yang lain, al-istihdad namanya, itu mencukur, baru dicukur, jangan dicabut. Kalau kain-kain nyabutnya. Kalau itu baru cukur, kalau ini cabut, Pak. Kalau itu jangan nyoba nyabutnya. Kalau kena ini apa namanya,
infeksi. Pak dokter. Nah, itu dicukur. Itu namanya khamsatu minal fitrah, tanziful jasad, bersih. Jadi begitu datang sholat Jumat itu kondisi bersih. Maka ketika kita bersih datang, tidak mungkin lagi ngantuk dengar khutbah itu kan. Tidak lagi mungkin ngantuk dengar khutbah ini, tidak. Datangnya duluan tapi nyari tiang. Nyari tiang, bukan datang duluan itu untuk mendapatkan ininya, bukan. Karena kalau dia terlambat tidak dapat lagi tiang untuk bersender. Iya. Kemudian apa disunahkan lagi? Disunahkan pada subuhnya adalah ketika dia sholat subuh, itulah rakaat pertama membaca alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin yang kita baca sekarang. Rakaat keduanya membaca hal ata alal insan. Itu disunahkan oleh Nabi SAW. Tetapi dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu ada yang mengatakan lafaz hadisnya itu tidak menyatakan adalah mustahab al-mudawamah. Apa al-mustahab al-mudawamah? Tidak disunnahkan untuk dilakukan terus menerus. Kenapa? Takutnya itu dianggap wajib. Takutnya dianggap wajib. Mana apa yang lafaz yang memungkinkan di situ pemahaman tentang laisal mustahab al mudawama hina minad dahar. Jadi Nabi itu melaksanakan cuma setahun berarti kan. Khawatirnya apa tadi? Khawatir dianggap wajib. Kemudian apa lagi? Memperbanyak doa. Mulai dari malamnya sampai siangnya itu memperbanyak doa. Memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa baik? Silakan berdoa. Di yaumul Jum'ah ini, di hari Jumat ini banyak-banyak berdoa dari malamnya sampai siang. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan. Ya. Berdoa. Kemudian banyak sebenarnya sunnah ini. Cuman kayaknya ada yang menunggu. Kira-kira Ustaz malam Jumat itu memang ada niat apa tidak? Nah, itu kan sunnahnya itu. Ternyata dalam beberapa poin yang ditulis oleh Dr. Wahab Zuhaili itu tak kati, Pak. Ya, aku cari-nyari juga kalau ada memang yang katanya bunuh Yahudi itu dah. Wah, ada bunuh Yahudi itu. Lalu Pak Haji langsung nyambung beliau. Iya. Rasa bapak nunggu manalah Ustaz yang sunnah Jumat itu kan salah satunya tadi bunuh Yahudi gitu. Aku nyari-nyari juga tidak hati teman dari sekian poin itu kan. Jadi apa berikutnya? Tadi doa sudah ya, malamnya sampai siangnya. Kemudian tadi bersolawat, memperbanyak solawat, membaca Al-Kahfi. Membaca Al-Kahfi. Karena apa? Dengan kita membaca Al-Kahfi akan mendatangkan cahaya, nurun, ya, mendatangkan cahaya. Jadi kalau begitu boleh tak maco Yasin? Boleh. Nak bagus lagi maco Yasin dibaca, Al-Kahfi dibaca. Ini banyak bertanya, boleh tak Ustaz maco Yasin? Boleh. Yasin tak dibaca, Kahfi lewat. Karena kebanyakan bertanya tadi. Bertanya apa? Kira-kira Ustaz ini bid'ah apa haram nih maca Yasin ini? Banyak bertanya macam itu, ujung-ujung tak maca Quran. Yasin ini tak Kahfi lewat. Jadi membaca Yasin boleh, membaca Al-Kahfi itu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Baca Al-Muluk Ustaz boleh. Baca Al-Baqarah laju. Al-Imran payu. 30 juz bagus. Jangan takut. Karena itu Quran tak kata yang tak bagus. Bagus kalau maca Quran itu. Yang tak bagus itu maca Quran dalam WC tak bagus. Tapi kalau membaca Al-Quran, nak dari pangkal Al-Fatihah sampailah An-Nas membacanya silakan.
Tapi yang disunahkan oleh Nabi SAW, apa maksudnya disunahkan oleh Nabi? Karena Nabi melakukannya. Kan sunnah Nabi itu ada 3 kategori. Min qaulin, itulah yang kita kenal dengan hadis, perkataan Nabi SAW. Min fi'lin, perbuatan Nabi SAW. Wa takririn, ketetapan Nabi. Jadi sunnah itu 3 hal itu. Tidak mesti hadis Nabi, ketika Nabi melaksanakannya maka itu adalah sunnah Nabi SAW. Kenapa baca Al-Kahfi tadi? Mendatangkan cahaya, memberikan cahaya. Cahaya apa? Kalau orang yang sering baca Al-Kahfi, mukanya bersinar, walaupun mungkin secara fisik, walaupun buntu, iya, walaupun berpikir apalah nak buka sore ini kan, tapi tetap bersinar muka ini, glowing, glowing, ya, glowing, iya. Jadi glowing itu tidak mesti harus nak spa ni kan, spa, iya, spa lah sekian juta misalnya kan baca Al-Kahfi, muka tu kelihatan bercahaya. Ada orang itu dia glowing tapi tidak ada ini, tidak menarik gitu. Kenapa? Karena cahaya nurnya tidak ada. Yang penting itu nur dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya datang dari Allah yang menyebabkan kita itu bercahaya, mukanya cerah gitu kan. Sumringah, senyum terus. Jangan walaupun muka glowing men ini terus, Bu. Ya ndak kate juga orang senang gitu kan. Kemudian apa? Melaksanakan 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat setelah Jumat. Sama seperti halnya di waktu zuhur. Itu sunnah. Zuhur juga sunnahnya 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Bagaimana pelaksanaannya? Boleh dilakukan masna, boleh dilakukan 4 1 kali salam. Masna itu bukan kawin dua bukan. Iya, karena kita begitu masna itu langsung ingatnya ayat surat An-Nisa itu, la fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sula, bukan. Iya, masna itu adalah dua. Jangan langsung terbayang surat An-Nisa gitu kan. Ini bahaya kan dengan cerita Pak Haji. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah setelah Jumat apa yang harus dibacakan? Membaca surah Al-Ikhlas ditambah dengan surah Al-Mu'awwidhataini. Apa Al-Ikhlas? Kulhu. Nah, tak tahu Al-Ikhlas maco apa Ustaz? Maco Al-Ikhlas. Yang mana Al-Ikhlas itu? Kulhu. Maco kulhu. Nah, yang Mu'awwidhataini yang mana? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Nah, jadi itu yang kita baca, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Itulah kira-kira sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Nah, kita bisa memulainya dari mana? Dari mandi. Kalau kita belum mandi berarti kaki balik mandi. Ketika kita bekerja tidak sempat lagi waktu untuk kita mandi, ya, tidak sempat lagi waktu kita untuk mandi, maka kita tadi sudah mandi untuk solat Jumat. Berarti sunnahnya dah dapat. Yang selama ini mungkin kita berpikir banyak kita tidak melakukan sunnah Nabi SAW. Kemudian tadi yang membersihkan taklimul adhafir, di dalam kitab tersebut ada 3 hari yang disunahkan. Kapan itu? Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Itu motong kuku. Boleh dilakukan hari Senin, boleh dilakukan hari Kamis, boleh dilakukan hari Jumat. Berarti hari Rabu tak boleh, Ustaz? Boleh, motongnya boleh, tapi tak dapat sunnahnya. Boleh hari Selasa, boleh, tapi tak dapat sunnahnya. Boleh hari Ahad, hari Minggu, boleh, tapi tak dapat sunnah. Kalau tak dapat motong kuku dapat pahala, itu laksanakan di hari Senin,
hari Kamis, hari Jumat. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah dapat kita laksanakan. Kalau ini dilaksanakan, insyaallah mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW yang kadang-kadang kita remeh. Apa kita ngomong? Ai sunnah juga ini nih. Kalimat itu sebenarnya itulah yang membuat kita jarang melakukan hal-hal yang sunnah. Apa? Karena kalimatnya sunnah juga. Kalau kalimat sunnah juga itu sudah itu penyebab kita jarang mau melakukan hal-hal yang sunnah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menyempurnakan amalan wajib kita, maka kita perbanyakkan dengan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian dapat saya sampaikan, bila kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa yaqinan shadiqa wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma ja'alna mutabi'atan li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mutabi'atan li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mutabi'atan li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.